Cerita tentang kesombongan, tentang takabur, tentang selalu berbangga diri adalah sebuah kisah yang lebih tua dibanding penciptaan manusia. Ia hadir dan berawal ketika manusia masih dalam perencanaan penciptaan. Karena hanya para malaikat makhluk yang diciptakan sebelum manusia, kesombongan sejatinya berhulu dari malaikat adalah Azazil, malaikat yang dikenal penduduk surga karena doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan para malaikat pernah memintanya untuk mendoakan agar mereka tidak tertimpa laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebutlah suatu ketika saat berkeliling di surga, malaikat Israfil mendapati sebuah tulisan, bertuliskan seperti berikut. Seorang hamba Allah yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan yang tertera di salah satu pintu surga itu tak pelak membuat Israfil menangis. Ia takut itu adalah dirinya. Beberapa malaikat lain juga menangis dan punya ketakutan yang sama seperti Israfil setelah mendengar kabar perihal tulisan di pintu surga itu dari Israfil. Mereka lalu sepakat mendatangi Azazil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar penjelasan dari Israfil dan para malaikat yang lain, Azazil lalu memanjatkan doa. Ya Allah, janganlah engkau murka atas mereka. Di luar doanya yang mustajab, Azazil dikenal juga sebagai Sayyidul Malaikat, alias penghulu para malaikat, dan Khazinul Jannah, bendaharawan surga. Semua lapis langit dan para penghuninya menjuluki Azazil dengan sebutan penuh kemuliaan meski berbeda-beda. Pada langit lapis pertama ia berjuluk Abid, ahli ibadah yang mengabdi luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit lapis kedua, julukan pada Azazil adalah Raki, atau ahli ruku kepada Allah. Di langit lapis ketiga, ia berjuluk Sajid atau ahli sujud. Di langit keempat, ia dijuluki Khashi, karena selalu merendah dan takluk kepada Allah. Di langit lapis kelima menyebut Azazil sebagai Qanit, karena ketaatannya kepada Allah. Di langit keenam gelar Mujtahid, karena ia bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada langit ketujuh, ia dipanggil Zahid, karena sederhana dalam menggunakan sarana hidup. Selama 120.000 tahun, Azazil, si penghulu para malaikat, menyandang semua gelar kehormatan dan kemuliaan. Di video kali ini kita akan membahas tentang asal-usul Azazil, dari penghulu para malaikat menjadi raja iblis terlaknat, dan kisah penciptaan anjing tipu daya Azazil terhadap ular dan kuda. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, suasana di langit sangatlah tenang namun penuh makna. Allah mempersiapkan manusia pertama yang akan menjadi khalifah di bumi. Pada saat itu, tubuh Nabi Adam alaihissalam yang terbuat dari tanah liat sudah terbentuk, namun masih tanpa ruh. Di tengah kemuliaan proses penciptaan ini, ada satu makhluk yang hati dan pikirannya diliputi kebencian dan rasa iri. Dia adalah Azazil. Azazil yang saat itu masih tinggal di surga, menyadari bahwa makhluk baru ini akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di mata Allah. Bahkan lebih tinggi dari dirinya yang selama ini merasa paling mulia. Azazil merasa dirinya yang diciptakan dari api jauh lebih berharga daripada manusia yang terbuat dari tanah. Baginya adalah penghinaan bahwa makhluk yang berasal dari zat yang rendah akan menyainginya. Dipenuhi rasa iri, Azazil mendekati tubuh Nabi Adam alaihissalam yang belum bernyawa. Matanya menyala penuh kebencian saat melihat tubuh manusia yang tak bergerak itu. Dia merasa seolah kemuliaannya sebagai pemimpin para malaikat dan penghuni surga akan direnggut oleh makhluk baru ini. Dalam tindakan penuh penghinaan dan kesombongan, Azazil meludah ke arah tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ludahnya jatuh tepat di bagian perut Adam dengan harapan bahwa tindakannya itu akan merusak ciptaan Allah sebelum ruh ditiupkan ke dalam tubuhnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segera menyadari tindakan keji tersebut. Wahai Azazil, suara Allah menggema di seluruh langit. Bagaimana engkau berani menghina ciptaanku? Mendengar teguran Allah, Azazil terdiam. Dia tak menunjukkan penyesalan. Dalam hatinya, dendam membara. Dia tidak bisa menerima bahwa derajat manusia akan lebih tinggi dari dirinya.
Sebagai hukuman atas kesombongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengusir Azazil dari surga. "Pergilah dari sini, kau tak pantas berada di tempat yang mulia ini," firman Allah dengan kemarahan yang meliputi seluruh surga. Sejak saat itu, Azazil tak lagi diakui sebagai makhluk yang mulia. Ia bukan lagi pemimpin para malaikat, dan kehormatannya di hadapan Allah telah hilang. Namun alih-alih merasa bersalah, Azazil hanya semakin membenci Nabi Adam alaihissalam. Dendamnya begitu mendalam sehingga ia bersumpah akan menghancurkan manusia beserta keturunannya. Dia berjanji bahwa dirinya akan selalu berusaha menggoda, menyesatkan, dan merusak setiap langkah umat manusia. Walaupun diusir dari surga, Azazil tidak berhenti merencanakan kejahatannya. Di luar gerbang surga, hatinya dipenuhi rencana busuk untuk merusak Nabi Adam sebelum ia mendapatkan ruh. Namun karena tidak diizinkan masuk kembali ke surga, Azazil mencoba mencari bantuan dari makhluk-makhluk lain yang berada di pinggir surga. Dia bertanya kepada mereka apakah ada yang mau membantunya menyusup kembali, tapi tak satu pun dari mereka yang mau menjadi alat bagi kejahatan Azazil. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Azazil bertemu dengan ular, makhluk yang pada saat itu merupakan salah satu ciptaan terindah di surga. Ular memiliki tubuh yang anggun dengan 4 kaki yang kokoh, dan ia dapat terbang di udara dengan lemah gemulai, membuatnya dihormati oleh makhluk-makhluk lainnya. "Wahai ular," Azazil memulai dengan suaranya yang merayu, "kau begitu mulia dan dihormati di surga. Jika kau izinkan aku masuk ke dalam tubuhmu, aku akan memberikanmu kemuliaan yang lebih besar lagi. Izinkan aku masuk ke dalam mulutmu, dan aku akan menunjukkan sesuatu yang sangat penting di dalam surga." Dengan tipu dayanya, Azazil berhasil membujuk ular untuk menyembunyikannya di dalam mulutnya. Ular yang terhasut oleh janji Azazil setuju untuk membawanya masuk ke dalam surga tanpa menyadari konsekuensi besar yang akan ia hadapi. Begitu berhasil masuk kembali ke surga, Azazil melalui perantara mulut ular menemui seekor kuda yang juga merupakan makhluk yang mulia di surga. Dengan licik, Azazil menabur kebencian di hati kuda, berkata, "Tahukah kau, wahai kuda, bahwa makhluk yang sedang Tuhanmu ciptakan ini, beserta seluruh keturunannya, akan menunggangi punggungmu dan keturunanmu selamanya?" Mendengar ini, kuda yang sebelumnya tenang menjadi marah besar. Pikirannya dibutakan oleh provokasi Azazil. Kuda segera bergerak menuju tubuh Nabi Adam alaihissalam yang masih berupa tanah liat, berniat untuk menginjaknya dan menghancurkan bentuknya sebelum ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui dan maha melihat tidak membiarkan rencana jahat Azazil terwujud. Sebelum kuda berhasil mencapai tubuh Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengambil bagian tubuh yang terkena ludah Azazil. Dari bagian itu, Allah menciptakan anjing. Anjing tersebut diciptakan untuk melindungi manusia, dan seketika ia mengusir kuda tersebut, melindungi tubuh Nabi Adam alaihissalam dari kerusakan. Dari sinilah asal usul kesetiaan anjing kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dari bagian tubuh Nabi Adam alaihissalam yang diselamatkan dari kejahatan Azazil, menjadikan anjing sebagai makhluk yang setia kepada manusia. Namun karena asal-usul penciptaannya yang berasal dari ludah Azazil, anjing juga memiliki status najis dalam syariat Islam. Meskipun demikian, anjing tetap diciptakan dengan tugas yang mulia untuk menjaga manusia dari bahaya seperti yang telah ia lakukan sejak awal penciptaannya. Setelah mengetahui bahwa ular telah membantu Azazil masuk kembali ke surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan hukuman berat kepada ular. "Wahai ular, karena kau telah membantu musuhku, maka aku akan mencabut kehormatanmu di surga. Mulai hari ini, kau tidak lagi memiliki kaki yang kokoh. Kau tidak lagi dapat terbang di udara. Kau akan melata di atas perutmu selamanya." Sejak saat itu, ular kehilangan kakinya dan hanya bisa merayap di tanah sebagai pengingat atas pengkhianatannya. Tidak hanya itu, Allah juga membuat mulut ular berbisa sebagai tanda bahaya yang pernah ia sembunyikan di dalam tubuhnya. Azazil yang bersembunyi di dalam mulut ular juga menerima akibat dari tindakannya. Meskipun ia berhasil memprovokasi kuda dan berusaha merusak tubuh Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan rencananya.
Azazil akhirnya kembali diusir dari surga, dan kebenciannya terhadap manusia semakin menjadi-jadi. Hingga tibalah ketika para malaikat melakukan musyawarah besar atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, Allah, Zat, pemilik kemutlakan dan semua niat, mengutarakan maksud untuk menciptakan pemimpin di bumi. Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah, pemimpin di muka bumi. Begitulah firman Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Semua malaikat hampir serentak menjawab mendengar kehendak Allah. Ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kekhawatiran para malaikat dan meyakinkan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Kepada para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperagakan kelebihan dan keistimewaan Adam yang menyebabkan para malaikat mengakui kelebihan Adam atas mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh semua malaikat agar bersujud kepada Adam sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh malaikat pun bersujud, kecuali Azazil. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Sebagai penghulu para malaikat dengan semua gelar dan sebutan kemuliaan, Azazil merasa tak pantas bersujud pada makhluk lain termasuk Adam, karena merasa penciptaan dan statusnya yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat tingkah dan sikap Azazil, lalu bertanya dengan memberi gelaran baru baginya, Iblis! Hai Iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan? Apakah kamu menyombongkan diri, takabur? Ataukah kamu merasa termasuk makhluk-makhluk yang lebih tinggi? Mendengar pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan permintaan ampun yang keluar dari Azazil, sebaliknya ia malah menentang dan berkata, Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Mendengar jawaban Azazil yang sombong, Allah berfirman, Keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk-makhluk yang diusir. Azazil alias Iblis sejak itu tak lagi berhak menghuni surga. Kesombongan dirinya yang merasa lebih baik, lebih mulia dan sebagainya dibanding makhluk lain telah menyebabkannya menjadi penentang Allah yang paling nyata. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tak menyukai orang-orang yang sombong. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Sombongan dari Azazil sejatinya sudah berawal sejak Israfil dan para malaikat mendatanginya agar mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu, ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazil berkata, Ya Allah, hamba-Mu yang manakah yang berani menentang perintah-Mu? Sungguh aku ikut mengutuknya. Azazil lupa, dirinya adalah juga hamba Allah, dan tak menyadari bahwa kata hamba yang tertera pada tulisan di pintu surga bisa menimpa kepada siapa saja, termasuk dirinya. Lalu, demi mendengar ketetapan Allah, Iblis bertambah nekat seraya meminta kepada Allah agar diberi dispensasi. Katanya, Ya Allah, beri tangguhlah aku sampai mereka ditangguhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bermurah hati, dan Iblis mendapat apa yang dia minta, yaitu masa hidup panjang selama manusia masih hidup di permukaan bumi sebagai khalifah.
Dasar iblis, Allah yang maha pemurah masih juga ditawar. Ia lantas bersumpah akan menyesatkan Adam dan anak cucunya, seluruhnya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Maka kata Allah, yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis dari golongan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Iblis berkata, karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan muka dan belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang iblis yang bersumpah untuk menyesatkan Bani Adam dari jalan yang lurus dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, dan dari segala arah dengan berbagai taktik dan strategi. Ibnul Qayyim rahimakumullah dalam kitabnya Ighosatul Lahfan menjelaskan, jalan yang dilalui oleh insan ada 4, tidak lebih. Ia terkadang arah depan dan arah belakang. Di jalan manapun ia lalui, ia akan menjumpai setan yang mengintai. Bila menempuh jalan ketaatan, ia menjumpai setan siap menghalangi atau memperlambat laju jalannya bila ia menempuh jalur kemaksiatan. Ia akan menjumpai setan siap mendukungnya. Syahqiq pernah berkata, tiada suatu pagi pun melainkan setan telah duduk mengintaiku dari 4 penjuru dari depan dan belakangku serta dari arah kanan dan kiriku. Ia pun berkata, jangan engkau takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka aku membaca. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beramal solih, kemudian tetap di jalan yang benar. Al-Quran Surah Taha ayat 82. Ketika iblis dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah mukanya dari aslinya yang sangat indah menjadi seperti babi hutan. Allah merubah kepalanya menjadi seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek, kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Setelah itu, Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi, dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi, melainkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Allah telah melaknatnya hingga hari kiamat kerana dia telah ingkar dan kufur. Walaupun sebelumnya iblis sangat indah rupawan, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, rajin ibadah, menjadi kebanggaan para malaikat, serta menjadi pemimpin para malaikat muqarrabin. Tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknatnya hingga hari kiamat kerana dia telah ingkar dan kufur. Walaupun sebelumnya iblis sangat indah rupawan, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, rajin ibadah, menjadi kebanggaan para malaikat, serta menjadi pemimpin para malaikat muqarrabin, tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipu daya iblis, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang membuat kamu menangis? Lalu mereka menjawab, ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu. Allah berfirman, begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku. Setelah diusir, kemudian iblis berkata, ya Tuhanku, engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam, dan aku tidak bisa menguasainya, melainkan dengan penguasaanmu. Lalu Allah berfirman, engkau akan dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, kecuali para nabi, sebab para nabi adalah maksum. Iblis berkata lagi, tambahkanlah lagi untukku. Allah berfirman, tidak akan dilahirkan seorang anak bagi manusia, kecuali tentu dilahirkan untukmu 2 padanya. Nah iblis berkata lagi, tambahkanlah lagi untukku. Lalu Allah berfirman, dada-dada mereka adalah rumahmu,
engkau bisa berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah manusia. Iblis berkata lagi, tambahkanlah lagi untukku. Maka Allah berfirman, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Artinya, mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke jalan yang haram. Dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu, dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah yang batil, mata pencaharian yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan gerakkanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Al-Quran Surah Al-Isra ayat-ayat 64. Maksud ayat di atas ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada iblis untuk menyesatkan manusia dengan segala kemampuan yang ada padanya. Tetapi segala tipu daya syaitan itu tidak akan mampu menghadapi orang-orang yang benar-benar beriman. Iblis memulai menggoda korbannya. Saat itu, Adam tercipta seorang diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa untuk menemani Nabi Adam di surga. Adam sangat bahagia dengan terciptanya Hawa, begitu pula Hawa juga gembira bertemu Adam. Mereka diberikan rumah di surga yang indah, dan juga di surga ada banyak sungai dan pohon-pohon yang tak pernah mati. Ada juga sungai yang mengalirkan madu dan susu. Selain itu, di surga terdapat mata air abadi, tidak panas, tidak pula dingin, dan sangat nikmat lagi, menyegarkan bila diminum. Adam dan Hawa diberikan karunia yang amat besar, lagi membahagiakan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dibebaskan menikmati semua yang ada di surga. Mereka memakan buah-buahan yang beraneka ragam, warna, bentuk, dan aromanya. Kesemua buah-buahan tersebut memiliki rasa yang sangat nikmat. Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan boleh dinikmati sepuasnya. Tapi, ada satu pantangan bagi mereka di surga, tidak boleh mendekati bahkan memakan buah dari sebuah pohon di tengah surga. Pohon itu sangat indah dengan buahnya yang bergantungan. Mereka selalu melewati pohon tersebut, tapi hanya sekadar melihatnya. Seperti janjinya, iblis tak akan pernah membiarkan manusia hidup penuh kebahagiaan. Ia masih dendam dan akan terus berusaha membujuk manusia mengikuti rayuan dan hasutannya. Melihat Adam dan Hawa yang hidup bahagia di surga pun, mereka tak tinggal diam. Iblis pun mencari cara agar mereka bagaimana agar Adam dan Hawa turut lengah dan tersungkur. Beberapa kali cara pun dilakukan, dan berkali-kali itu pula gagal. Tapi, ada satu peristiwa yang membuat keduanya akhirnya terjungkal juga. Mereka pun menemukan agar Adam dan Hawa terperdaya oleh mereka. Mereka hendak membujuk Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang yang berada di tengah surga. Mereka pun datang menemui Adam dan Hawa. Mereka menanyakan tentang pohon terlarang. Mereka berusaha membujuk Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk didekati. Dengan segala tipu muslihat, iblis melancarkan aksinya membujuk Adam dan Hawa. Hawa pun terbujuk akan rayuan iblis. Ia ingin sekali memakan buah dari pohon terlarang. Namun Adam selalu mengingatkan akan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis malah menuntun dan mengantarkan mereka ke tempat pohon terlarang. Adam dan Hawa pun mengikutinya karena iming-iming bahwa buah pohon terlarang itu memberikan kehidupan abadi. Akhirnya mereka pun termakan rayuan iblis dan memakan buah dari pohon terlarang. Seketika hukuman dari pohon terlarang, sesuatu menakjubkan terjadi ketika Nabi Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang.
Tiba-tiba semua pakaian yang mereka kenakan hilang. Mereka telanjang bulat, aurat masing-masing pun terlihat. Mereka merasa malu, dan ketika melihat pohon ara dan pohon pisang yang berdaun lebar, mereka segera bersembunyi di baliknya. Mereka merasa menyesal, takut, dan malu atas perbuatan yang telah dilakukan. Mereka telah berbuat dosa dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersujud dan memohon ampunan. Mereka benar-benar menyesali perbuatannya. Tapi nasi telah menjadi bubur. Iblis sangat senang karena telah berhasil menyesatkan Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun atas segala dosa yang hambanya perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa yang telah Adam dan Hawa lakukan. Namun, untuk menyucikan dosa yang telah mereka perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi dan menjadi khalifah. Bersama dengan iblis, Adam dan Hawa pun turun ke muka bumi. Perseteruan manusia dan iblis terus berlanjut hingga kelak kiamat datang. Kisah Adam dan Hawa berkelana di bumi. Nabi Adam dan Hawa melanggar apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, yakni makan buah dari pohon terlarang. Karenanya untuk menebus atau menyucikan diri dari dosa yang telah diperbuat, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Sebagaimana mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Adam dan Hawa turun ke muka bumi bersama iblis juga. Adam turun di sebuah gunung, sedangkan Hawa turun di Bukit Marwah. Makkah dan iblis turun di lembah garam, Basrah dekat perairan Teluk. Jauh sebelum mereka turun ke bumi, sudah terdapat kehidupan, baik hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Adam bersujud dan mohon ampun tiada henti sesampainya di bumi. Meskipun telah berbuat dosa, Adam dan Hawa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Adam ke muka bumi ini untuk menguji dirinya. Apakah Adam mengikuti dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau malah justru ia berpaling terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih mengikuti iblis. Adam teringat akan istrinya. Mereka turun ke bumi ini terpisah jarak yang jauh. Ia sangat ingin bertemu dengan orang yang ia cintai, namun ia tak tahu di mana keberadaan istrinya, Hawa. Ia juga tak tahu harus melangkahkan kaki kemana untuk mencari Hawa. Meskipun begitu, ia pun berjalan menyusuri bumi ini untuk mencari keberadaan Hawa. Malaikat turun ke bumi dan mengatakan kepada Adam, Hawa ada di suatu tempat yang jauh di bumi. Ia sedang menunggumu. Ia sendirian. Ia sedang mencarimu. Jika engkau mengikuti jalan ini, maka engkau akan menemukannya. Adam pun segera berangkat mengikuti apa yang dikatakan malaikat. Ia diliputi perasaan penuh harap agar dapat bertemu istrinya lagi. Ia berangkat mencari istrinya dengan telanjang kaki, tanpa alas. Ia berjalan bermil-mil jauhnya. Saat ia lapar, ia makan dari tumbuh-tumbuhan liar. Ketika hari mulai menjadi gelap, ia mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Kala itu, hewan-hewan buas masihlah amat banyak. Adam menempuh perjalanan selama berhari-hari. Siang dan malam ia terus berusaha sekuat tenaga berjalan untuk mencari istrinya. Hingga akhirnya ia telah sampai di Mekah. Ia merasakan bahwa di tempat inilah atau di bukit inilah nantinya ia akan bertemu dengan Hawa. Di sisi lain, Hawa juga sedang menunggu kedatangan Adam. Namun, ia juga tak tinggal diam begitu saja. Ia juga berusaha untuk mencari Adam. Ia pergi ke puncak-puncak bukit, berharap melihat atau menemukan Adam. Namun, ia tak melihat keberadaan Adam. Ia mendaki terus dan terus, dari bukit satu ke bukit lainnya. Suatu hari ketika Hawa berada di suatu puncak sebuah bukit, ia melihat dengan amat jeli ke sana dan kemari. Ia melihat ada seseorang datang sedang menuju ke arahnya. Hawa tahu bahwa itu adalah Adam, meskipun nampak dari kejauhan. Segera ia menuruni bukit dan berlari menuju ke arah orang tersebut. Ia merasa bahagia dan penuh harap dapat bertemu dengan Adam. Pertemuan yang diharapkan dan dinanti pun terjadi. Adam dan Hawa bertemu di suatu tempat yang teduh dari sebuah bukit. Adam dan Hawa menangis karena bahagia bisa bertemu dengan orang yang dicintai.
Mereka pun tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mempertemukan mereka kembali. Kehidupan di muka bumi tak seperti kehidupan di surga. Jika di surga tak ada siang dan malam, tak ada binatang buas, tak ada pergantian musim, itu semua memang hanya ada di bumi. Lalu Adam dan istri memilih suatu daerah nan indah guna mereka tinggali. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sembarang macam tumbuh di tempat tersebut. Kini, Adam harus bekerja untuk keberlangsungan hidup mereka. Mereka tinggal di dalam gua sebelum mereka membangun pondok kayu. Adam bekerja keras sampai dirinya merasa lelah. Adam dan Hawa juga menanam benih, memanen, menggiling, dan membuat adonan serta memanggang 2 roti untuk mereka makan. Waktu terus berlalu hingga suatu hari, Hawa melahirkan 2 bayi laki-laki dan 2 bayi perempuan. Penduduk bumi pun bertambah dan genap menjadi 6 orang. Adam dan Hawa hidup bahagia bersama putra dan putrinya. Adam dan Hawa memberi nama putranya Habil dan Qabil, sedangkan putrinya diberi nama Iklima dan Labuda. Habil dan Qabil pergi mengikuti ayahnya untuk belajar dan bekerja. Mereka belajar kepada ayahnya tentang cara membajak tanah dan menggembala ternak. Sedangkan Iklima dan Labuda membantu ibu mereka mengurus rumah. Hidup mereka bergantung pada aktivitas, kerja, dan usaha mereka. Kisah awal mula perseteruan Qabil dan Habil. Di antara anak-anak mereka, kisah Qabil dan Habil adalah yang paling terkenal hingga diabadikan di dalam Al-Quran karena memberikan pelajaran kepada umat manusia tentang bahayanya iri hati dan pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perselisihan antara Qabil dan Habil bermula ketika Nabi Adam mendapatkan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya untuk menikahkan anak-anaknya yang tidak sekandung. Dalam konteks ini, sekandung berarti berada dalam kandungan yang sama atau kembar karena tidak ada manusia lain pada saat itu. Nabi Adam pun kemudian mengumpulkan keempat anak-anaknya dan menetapkan keputusan bahwa Qabil akan menikahi Labuda, saudara kembar Habil. Sementara Habil akan menikahi Iklima, saudara kembar Qabil. Namun, keputusan ini ditolak keras oleh Qabil karena merasa Iklima lebih cantik dari Labuda. Qabil juga merasa sebagai seorang yang terlahir kembar dengan Labuda, seharusnya hanya dirinya yang pantas menikahi Labuda. Kemarahan Qabil atas keputusan ayahnya tentang pernikahan tak kunjung reda, meskipun Nabi Adam telah mencoba menjelaskan bahwa perintah tersebut datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabil terus-menerus menolak hal itu. Baginya, keputusan tersebut hanyalah akal-akalan ayahnya yang lebih menyayangi Habil. Melihat kemarahan Qabil, Nabi Adam pun memerintahkan kedua putranya untuk berkurban, agar anak-anaknya dapat melihat sendiri pilihan mana yang lebih baik dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habil yang merupakan seorang pemilik peternakan, sekaligus pengembala kambing menyerahkan kambing yang paling baik dan gemuk untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa memperdulikan persembahannya diterima atau tidak, hati Habil penuh dengan harapan atas ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Qabil sebagai pemilik ladang pertanian justru datang dengan tanaman sayur dan buah yang sudah layu. Hatinya yang telah dipenuhi amarah dan kedengkian terlanjur tidak percaya dengan perintah sang ayah dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Hadiah kurban dari masing-masing mereka kemudian diletakkan di atas gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan api sebagai petunjuk dan tanda bahwa ia telah menerima kurban dari Qabil dan Habil. Tak lama, api tersebut menyambar kurban Habil, menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih ridha jika Habil yang menikahi Labuda. Melihat itu, amarah Qabil semakin tersulut dan mengancam akan membunuh Habil jika berani menikahi saudara kembarnya. Kendati marah dan takut mendengar ucapan Qabil, Habil justru dengan tenang hanya menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Keteguhan hati dan imanlah yang membuat Habil memilih untuk tidak membalas kejahatan Qabil.
Kejadian ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 28 yang berbunyi, artinya, sesungguhnya jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 28. Peristiwa pembunuhan pertama di dunia. Kisah Qabil dan Habil pun berlanjut menjadi peristiwa pembunuhan pertama di dunia. Setelah ancaman dari Qabil, Habil sempat memperingatkan Qabil tentang azab bagi orang-orang zalim. Hal ini kemudian tertera dalam surat Al-Maidah ayat 29 yang berbunyi, artinya, sesungguhnya aku ingin engkau kembali kepadanya dengan membawa dosa karena membunuhku dan dosamu sebelum itu, sehingga engkau akan termasuk penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 29. Peringatan dari Habil sempat membuat Qabil ragu pada awalnya. Namun karena amarah dan hawa nafsu yang menguasainya, Qabil pun tetap membunuh. Habil pada akhirnya artinya. Kemudian hawa nafsunya, Qabil, mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Maka dia pun benar-benar membunuhnya, sehingga dia termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 28. Setelah melakukan perbuatannya, Qabil merasa takut dan menyesal hingga akhirnya ia memilih untuk meninggalkan kedua orang tuanya dan memanggul jasad Habil hingga bertahun-tahun. Bahkan beberapa ulama dalam riwayatnya menyebutkan bahwa Qabil berkeliling memanggul jenazah Habil hingga 100 tahun lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun merawat jasad itu agar tidak busuk dimakan waktu. Bertahun-tahun membawa jenazah adiknya dengan perasaan bingung dan menyesal. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 2 burung gagak yang bertengkar di hadapan Qabil. Salah satu burung gagak itu pun kemudian mati dan burung gagak lainnya menggali tanah untuk mengubur gagak yang sudah mati. Melihat hal itu, Qabil lantas merasa malu dan menyesal atas tindakannya terhadap jenazah saudaranya selama ini. Artinya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim seekor burung gagak untuk menggali tanah supaya dia memperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Qabil berkata, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku? Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Al-Quran Surah Al-Maidah 31. Kisah Qabil dan Habil ini pun juga akhirnya menjadi cikal bakal umat muslim dalam menguburkan jenazah. Turunnya larangan membunuh sesama. Dari kisah Qabil dan Habil, kita akhirnya dapat mengetahui bahwa hasad atau iri hati dapat menggelapkan mata manusia dan membawa malapetaka. Berdasarkan kisah mereka pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan firman tentang larangan untuk saling membunuh pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, artinya, oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain, atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Al-Quran Surah Al-Maidah 32. Hari itu matahari terbenam dengan lambat di cakrawala, memancarkan cahaya kemerahan yang melukis langit. Suara angin yang berhembus lembut di antara pepohonan terdengar seperti bisikan lembut yang mengantarkan kabar dari alam semesta. Di sebuah tempat yang penuh kedamaian, di antara keluarga dan keturunannya yang begitu banyak, terbaringlah seorang lelaki agung. Wajahnya tampak tenang, namun tanda-tanda kelelahan terlihat jelas di wajahnya yang sudah menghabiskan 1000 tahun menjalani kehidupan sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam alaihissalam.
Nabi Adam alaihissalam terbaring sakit selama beberapa hari, tubuhnya semakin melemah. Usianya kurang lebih 1000 tahun, menjadi saksi atas perjalanannya sebagai bapa seluruh umat manusia, menyaksikan keturunannya tumbuh dan berkembang menjadi jumlah yang begitu besar, seperti yang pernah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimanapun besarnya kecintaan Nabi Adam alaihissalam kepada anak-anak dan cucunya, rasa rindu kepada Rabb-nya semakin kuat saat hari-hari terakhirnya mendekat. Nabi Adam alaihissalam tahu bahwa tidak lama lagi malaikat maut akan datang menjemputnya. Pada hari Jumat yang penuh berkah, ia memanggil putra kesayangannya, Shits, yang telah dipercayakan sebagai pengganti Habil yang telah wafat bertahun-tahun sebelumnya. Nama Shits, yang berarti pemberian dari Allah, merupakan tanda dari rahmatnya yang menggantikan rasa sedih yang mendalam akibat kematian Habil di tangan saudaranya Qabil. Kepercayaan dan cinta yang diberikan Nabi Adam alaihissalam kepada Shits begitu mendalam, sehingga semua ilmu dan hikmah yang diterima Nabi Adam alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia wariskan kepada putranya. Di hadapan keluarganya yang berkumpul, Nabi Adam alaihissalam berbicara dengan suara lembut namun penuh wibawa. Wahai anakku Shits, ketahuilah bahwa ajal ayahmu sudah mendekat. Aku telah menerima begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang saatnya aku kembali kepadanya. Engkaulah yang akan meneruskan tugas ini, memimpin saudara-saudaramu dan keturunanku untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Mata Shits berair, namun ia menahan tangisnya. Sebagai seorang lelaki yang telah dibekali dengan ilmu dan kebijaksanaan, ia tahu bahwa amanah ini sangat berat. Namun, ia tidak pernah meragukan bahwa tugas ini adalah kehendak Allah yang harus ia emban dengan penuh tanggung jawab. Ayah, kata Shits perlahan, aku akan melakukan apa yang kau ajarkan. Aku akan membimbing saudara-saudaraku, menjaga keturunanmu agar mereka tetap berada di jalan Allah. Nabi Adam alaihissalam tersenyum lemah mendengar kata-kata putranya. Ingatlah Shits, tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini hanya sementara dan apa yang kita miliki hanyalah titipan. Kembalikan segala sesuatu kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat Nabi Adam alaihissalam terus mengalir penuh dengan nasihat bijak, mengajarkan Shits tentang kehidupan, kematian, dan tugas sebagai hamba Allah yang bertakwa. Setiap kata yang diucapkan terukir dalam hati Shits dan seluruh keturunan Nabi Adam yang hadir pada saat itu. Hari itu, ketika mentari Jumat yang cerah menyinari bumi, tubuh Nabi Adam semakin lemah. Siti Hawa, istrinya, duduk di sampingnya dengan penuh kecemasan. Air mata menetes dari matanya saat ia menggenggam tangan suaminya yang mulai terasa dingin. Tiba-tiba Nabi Adam alaihissalam teringat akan sesuatu. Dalam kondisi sakitnya, ia berkata kepada anak-anaknya yang berkumpul, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku ingin sekali memakan buah dari surga. Pergilah kalian dan carilah buah itu untukku." Anak-anaknya segera bangkit dengan rasa kasih dan hormat yang mendalam kepada ayah mereka. Mereka tahu bahwa permintaan ini bukanlah permintaan biasa. Namun sebelum mereka melangkah lebih jauh, perjalanan mereka terhenti oleh kehadiran para malaikat yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Para malaikat itu membawa kain kafan, ramuan minyak wangi untuk mayat, serta alat-alat seperti kapak dan cangkul. "Wahai anak-anak Nabi Adam alaihissalam," kata salah satu malaikat dengan suara lembut namun penuh wibawa, "apa yang kalian cari?" Dengan hati yang masih dipenuhi harapan, salah satu anak Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Bapak kami sedang sakit dan menginginkan buah dari surga." Para malaikat saling berpandangan sebelum berkata, "Kembalilah kalian, sesungguhnya saat ini telah tiba keputusan kematian bagi bapak kalian. Malaikat maut telah ditugaskan untuk mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam." Perasaan haru, cemas, dan tak percaya seketika menyelimuti hati anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Mereka kembali dengan langkah yang berat, membawa kabar dari para malaikat kepada ibunya, Siti Hawa. Saat mendengar kabar ini, Siti Hawa menangis. Dengan penuh harap, ia berkata kepada suaminya, "Wahai Adam, mintalah penangguhan kepada Allah agar kematianmu ditunda. Aku tidak sanggup kehilanganmu." Namun Nabi Adam alaihissalam hanya tersenyum lembut. "Wahai Hawa, engkau diciptakan setelah aku dan engkau akan menyusulku.
Biarkan aku kembali kepada Rabbku, sebagaimana perintahnya telah datang. Sesaat kemudian, para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa datang. Malaikat maut mendekat dan dengan lembut mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Siti Hawa yang menyaksikan kedatangan para malaikat tak dapat menahan tangisnya. Namun, Nabi Adam alaihissalam tetap tenang. Ia memandang ke arah keluarganya, memberikan senyum terakhir sebelum menutup matanya. Malaikat maut pun melaksanakan tugasnya dengan penuh penghormatan. Nyawa Nabi Adam alaihissalam perlahan-lahan dicabut dari tubuhnya, sementara suasana di sekitar rumah tersebut dipenuhi dengan hening yang mendalam. Tidak ada yang mampu berkata apa-apa. Siti Hawa terisak di samping tubuh suaminya yang kini sudah tiada, sementara anak-anak mereka menundukkan kepala dalam kesedihan yang mendalam. Setelah mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam, para malaikat memandikan jasadnya dengan penuh kehormatan. Mereka mengkafani tubuhnya, mengoleskan ramuan minyak wangi, dan menggali kuburnya. Para malaikat kemudian menyalatkan Nabi Adam alaihissalam, menguburkannya dengan penuh kehormatan, dan menutup liang lahatnya dengan tanah yang rata. Ketika proses penguburan selesai, salah satu malaikat berdiri dan berkata kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam, "Wahai anak-anak Adam, inilah tuntunan bagi kalian saat ada di antara kalian yang meninggal dunia. Begitulah cara kalian harus merawat orang yang telah wafat, sebagaimana kami telah merawat ayah kalian." Kata-kata tersebut menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Sejak saat itu, cara pemakaman yang diajarkan oleh para malaikat kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam menjadi tradisi yang terus dijalankan hingga hari ini. Di video selanjutnya kita akan membahas Nabi Syits alaihissalam sebagai penerus Nabi Adam alaihissalam. Sebagai pedoman dari kisah ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Katsir, Al-Quran dan Ubay bin Ka'ab. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Kisah Nabi Syits alaihissalam merupakan sebuah perjalanan inspiratif yang mengandung berbagai hikmah dan pelajaran yang mendalam bagi umat manusia. Ia adalah salah satu putra Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang ditugaskan untuk meneruskan misi kenabian setelah ayahnya wafat. Nabi Syits dikenal sebagai seorang yang cerdas, penuh takwa, serta patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kisah hidupnya menawarkan banyak teladan bagi kita. Nabi Syits lahir setelah peristiwa tragis pembunuhan Habil oleh saudaranya, Qabil. Peristiwa ini sangat mengguncang Nabi Adam alaihissalam. Setelah kehilangan putranya yang taat, Adam terjatuh dalam duka mendalam. Habil adalah anak yang saleh, penuh dengan kebaikan, dan merupakan salah satu harapan Adam untuk meneruskan ajaran kebaikan di bumi. Namun takdir Allah menentukan lain, dan Habil harus meninggalkan dunia karena rasa iri dan dengki yang menguasai hati Qabil. Selama setahun penuh, Nabi Adam alaihissalam tenggelam dalam kesedihan. Beliau tidak tertawa, bahkan berusaha menjauh dari Hawa, sang istri tercinta. Perasaan kehilangan begitu mendalam hingga seakan-akan Adam tak lagi bisa merasakan kebahagiaan di dunia ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kasih sayangnya tidak membiarkan hambanya berada dalam kesedihan berkepanjangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kabar gembira kepada Nabi Adam. Allah berfirman kepada Adam bahwa dari garis keturunannya akan lahir seorang anak yang akan menjadi pengganti Habil, seorang anak yang dipercaya dan akan menjadi nabi setelah dirinya. Anak ini akan menjadi pemimpin yang kuat dan teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diberi perintah untuk memberi nama anak ini dengan nama Syits, yang dalam bahasa Suryani berarti hamba Allah. Ketika Siti Hawa mengandung Nabi Syits alaihissalam, dia merasakan suatu keajaiban. Tidak seperti kehamilan sebelumnya, kehamilan ini sangat ringan, hampir tidak terasa. Dan ketika tiba saatnya melahirkan, proses kelahiran berlangsung dengan mudah, tanpa rasa sakit yang berarti. Kelahiran Nabi Syits alaihissalam menjadi tanda cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam dan Hawa.
sebuah penghiburan setelah mereka kehilangan Habil. Seiring bertambahnya usia, Nabi Syed alaihi salam tumbuh menjadi seorang pemuda yang berbeda dari saudaranya yang lain. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa, ketakwaan yang mendalam, dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelebihan-kelebihan inilah, Nabi Syed alaihi salam akhirnya dipilih oleh Allah untuk meneruskan tugas kenabian dari ayahnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam mulai merasakan tanda-tanda ajalnya mendekat, ia memberikan berbagai wasiat penting kepada Nabi Syed alaihissalam. Sebagai putra yang paling dapat dipercaya, Nabi Syed alaihissalam menjadi pewaris dari segala ilmu dan hikmah yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Di antaranya adalah ilmu tentang ibadah, aturan kehidupan, dan pengetahuan tentang alam semesta. Nabi Adam alaihissalam juga memberikan Nabi Syed alaihissalam sebuah tali sutra yang istimewa yang diturunkan dari surga. Tali ini mengandung gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan berkuasa di bumi setelah mereka. Di dalam tali tersebut terdapat rahasia besar yang hanya bisa dipahami oleh seorang nabi. Selain itu, Nabi Adam juga mewariskan tabut, sebuah peti yang berisi suhuf atau lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Adam. Suhuf ini memuat aturan-aturan hidup yang harus dipegang oleh umat manusia. Namun, ada satu wasiat khusus yang Nabi Adam berikan kepada Nabi Syed alaihissalam, yaitu agar ia menyimpan rapat-rapat semua rahasia ini dari saudaranya yang penuh dengki, Qabil. Qabil yang telah melakukan dosa besar dengan membunuh Habil tidak boleh mengetahui bahwa Nabi Syed alaihissalam adalah penerus kenabian. Wasiat ini diucapkan oleh Adam dengan rasa cemas karena Qabil masih dipenuhi oleh rasa iri dan amarah, dan Nabi Adam alaihissalam takut jika Qabil akan mengulangi perbuatannya yang keji. Nabi Adam alaihissalam juga berpesan agar Nabi Syed alaihissalam senantiasa memerangi kejahatan yang dilakukan oleh Qabil dan keturunannya. Ia menegaskan bahwa Allah akan selalu berada di pihak yang benar dan bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kezaliman, meski Qabil dan para pengikutnya tampak kuat. Salah satu amanah terpenting yang diterima Nabi Syed alaihissalam dari ayahnya adalah untuk menjaga Nur Muhammad, cahaya kenabian yang kelak akan menjadi sumber kebesaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya ini adalah esensi spiritual yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam dan kemudian diwariskan kepada Syed sebagai penjaga berikutnya. Dalam percakapan terakhirnya dengan Nabi Syed alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam mengungkapkan pentingnya tugas ini. Wahai anakku, engkau adalah pewaris amanah yang agung. Cahaya ini yang kau lihat adalah Nur Muhammad. Jagalah ia dengan segenap hatimu, karena dari cahayanya akan lahir Nabi terakhir yang akan membawa risalah untuk seluruh umat manusia. Dialah yang akan membawa kebenaran terakhir sebelum hari kiamat. Mendengar wasiat ayahnya, Nabi Syed alaihissalam pun dengan penuh keimanan dan takwa menerima tugas ini. Selama hidupnya, Nabi Syed alaihissalam menjaga Nur Muhammad dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa cahaya ini tetap suci dan tidak tersentuh oleh kejahatan. Pada masa Nabi Syed alaihissalam, manusia masih bisa melihat jin dan setan. Dunia gaib dan dunia nyata begitu berdekatan, seolah tidak ada batas di antara keduanya. Jin seringkali berkeliaran di antara manusia, menggoda dan menakut-nakuti mereka, dan terkadang bahkan menyerang mereka secara fisik. Ketakutan akan dunia gaib begitu besar, hingga umat manusia selalu hidup dalam ketegangan. Nabi Syed alaihissalam melihat bagaimana kehadiran jin yang bebas berkeliaran mulai mengganggu kesejahteraan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan perintah kepadanya untuk memisahkan dunia manusia dari dunia jin, menciptakan batas antara kedua alam yang selama ini saling bersinggungan. Inilah misi yang kemudian dikenal sebagai risalah terbesar Nabi Syed alaihissalam untuk memisahkan dua dunia tersebut agar manusia dapat hidup dengan tenang dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa gangguan dari jin. Nabi Syed alaihissalam mulai berdakwah dan menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Ia mengajarkan keimanan, ketakwaan, dan cara-cara untuk melindungi diri dari godaan jin dan setan. Selain itu, Nabi Syed alaihissalam juga melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, termasuk pulau-pulau yang jauh, untuk memastikan bahwa risalah ini sampai kepada semua umat manusia.
Dalam salah satu perjalanannya, Nabi Syeds alaihissalam tiba di sebuah pulau yang dihuni oleh suku yang sangat dipengaruhi oleh kehadiran jin. Suku tersebut telah hidup dalam ketakutan selama berabad-abad karena jin seringkali muncul dan menguasai kehidupan mereka. Mereka meminta tolong kepada Nabi Syeds alaihissalam untuk menyelamatkan mereka dari cengkraman jin. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Syeds alaihissalam berdoa dan memohon kepadanya agar batas antara dunia manusia dan jin segera ditegakkan. Dalam sekejap, doa Nabi Syeds alaihissalam dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tabir tak terlihat yang memisahkan dunia manusia dan jin, membuat mereka tidak lagi dapat saling melihat dan berinteraksi dengan mudah seperti sebelumnya. Sejak saat itu, manusia tidak lagi bisa melihat jin, dan jin pun tidak lagi dapat mengganggu kehidupan manusia seperti dulu. Di tengah perjuangan Nabi Syeds alaihissalam menyebarkan risalahnya, ada satu ancaman yang terus mengintai Qabil. Qabil yang telah membunuh saudaranya Habil karena rasa iri dan dengki, masih hidup dan menyimpan dendam kepada keluarga Nabi Adam alaihissalam, terutama kepada Nabi Syeds alaihissalam. Qabil yang semakin tenggelam dalam dosa dan kemarahan, terus melakukan berbagai tindakan kejahatan dan kekufuran. Nabi Adam alaihissalam sebelum wafat telah berpesan kepada Nabi Syeds alaihissalam untuk waspada terhadap Qabil dan memerintahkan untuk memeranginya jika diperlukan. Wahai anakku, kata Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Syeds alaihissalam, Qabil telah menjadi musuh bagi kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikanmu sebagai pemimpin umat manusia setelahku, dan engkau harus melindungi mereka dari kejahatan Qabil dan pengikutnya. Qabil yang didorong oleh kekuatan jin dan setan, mulai mengumpulkan pengikutnya dan merencanakan serangan terhadap Nabi Syeds alaihissalam dan umatnya. Dia merasa bahwa Nabi Syeds alaihissalam telah mengambil tempat yang seharusnya menjadi miliknya, dan dia bertekad untuk menghancurkan Nabi Syeds alaihissalam. Dalam pertempuran yang epik, Nabi Syeds alaihissalam memimpin umatnya melawan pasukan Qabil. Dengan keyakinan dan iman yang teguh, Nabi Syeds alaihissalam berjuang di garis depan, mengangkat panji keimanan dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat dan maha penolong memberikan kekuatan kepada Nabi Syeds alaihissalam dan umatnya untuk mengalahkan Qabil. Dalam peperangan yang berlangsung, Qabil dan pasukannya kalah telak. Nabi Syeds alaihissalam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil menawan Qabil. Qabil dibelenggu dan dihukum di sebuah tempat yang sangat panas hingga ia meninggal dunia. Dengan berakhirnya hidup Qabil, berakhirlah salah satu babak gelap dalam sejarah manusia. Namun peperangan ini juga menjadi pengingat bahwa kejahatan seberapapun kuatnya pada akhirnya akan kalah di hadapan kebenaran. Pertempuran tersebut menjadi simbol kemenangan kebenaran atas kejahatan, iman atas kekufuran. Qabil yang selama ini dikuasai oleh rasa dengki dan kemarahan akhirnya tewas di medan perang. Kekalahan Qabil menandai berakhirnya ancaman besar bagi umat manusia, dan Nabi Syeds alaihissalam kembali memimpin umatnya dalam kedamaian dan keimanan. Setelah kemenangan melawan Qabil, Nabi Syeds alaihissalam terus memimpin keturunan Nabi Adam alaihissalam dengan penuh bijaksana dan adil. Nabi Syeds alaihissalam mengajarkan berbagai ilmu kepada anak cucunya, termasuk ilmu falak, pertanian, dan cara hidup yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah bimbingan Nabi Syeds alaihissalam, umat manusia pada masa itu hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Mereka menghormati ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani kehidupan yang harmonis dengan alam. Selain itu, Nabi Syeds alaihissalam juga mengajarkan tentang waktu-waktu ibadah yang harus dijalani setiap hari. Ia menjelaskan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, dan bahwa semua makhluk hidup di bumi ini diciptakan untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana ayahnya, Nabi Syeds alaihissalam pun mengetahui bahwa masanya di dunia tidak akan berlangsung selamanya. Ketika usianya mulai lanjut, Nabi Syeds alaihissalam mulai mempersiapkan generasi berikutnya untuk meneruskan tugas kenabian. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam yang memberikan wasiat kepada Nabi Syeds alaihissalam, kini giliran Nabi Syeds alaihissalam yang memberikan wasiat kepada keturunannya. Nabi Syeds alaihissalam mengumpulkan anak-anaknya dan menyampaikan pesan-pesan penting yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayahnya.
Wasiat ini termasuk bagaimana cara menjaga ketakwaan, menjalankan ibadah dengan benar, serta menjaga persatuan dan kedamaian di antara umat manusia. Nabi Syed alaihi salam menekankan bahwa menjaga ketakwaan adalah kunci untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa hanya dengan keimanan dan ketaatan, umat manusia akan selamat dari kehancuran dunia. Nabi Syed alaihissalam juga berpesan agar mereka senantiasa berhati-hati terhadap bisikan setan dan tidak terjerumus dalam dosa seperti yang dilakukan oleh Qabil. Ia mengingatkan bahwa setan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan kebenaran, dan hanya dengan iman yang kuat manusia bisa menghindari godaannya. Nabi Syed alaihissalam menjalani kehidupannya dengan penuh ketakwaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Setelah memimpin umat manusia dalam kebenaran dan kedamaian selama bertahun-tahun, Nabi Syed alaihissalam akhirnya dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syed alaihissalam meninggal dengan tenang, dikelilingi oleh keluarganya yang penuh kasih dan hormat. Anak-anaknya menjalankan wasiat terakhir Nabi Syed alaihissalam dengan penuh penghormatan, dan mereka terus menyebarkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Syed alaihissalam, menjaga tali kenabian yang suci. Setelah Nabi Syed alaihissalam wafat, estafet kenabian diteruskan kepada keturunannya, dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Syed alaihissalam terus menjadi pedoman bagi umat manusia hingga datangnya nabi-nabi berikutnya. Penerus Nabi Syed alaihissalam. Kisah Nabi Idris adalah salah satu kisah yang syarat akan hikmah, pelajaran, serta inspirasi mendalam tentang keteguhan iman, ketekunan dalam mencari ilmu, dan dedikasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam yang merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam dan penerus langsung dari Nabi Syed alaihissalam hidup pada zaman yang sangat awal dalam sejarah manusia. Meski begitu, kehidupannya penuh dengan kebijaksanaan, keimanan, dan penemuan-penemuan penting yang membawa manfaat besar bagi umat manusia. Sejak masa kanak-kanaknya, tanda-tanda kenabian sudah terlihat pada diri Nabi Idris alaihissalam. Ketajaman intelektual, keteguhan dalam keimanan, dan kebijaksanaan yang luar biasa menjadikannya sosok yang disegani dan dicintai oleh umatnya. Namun di balik itu semua, perjalanan hidup Nabi Idris alaihissalam tidaklah mudah. Dia menghadapi berbagai tantangan, melawan kebatilan dan berdakwah di tengah masyarakat yang kerap kali lupa akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi setelahnya sebagai simbol ketekunan, kesabaran, dan cinta akan ilmu. Kisah Nabi Idris alaihissalam dimulai dengan kelahirannya di wilayah Babilonia, sebuah tempat yang dikenal sebagai pusat peradaban awal manusia. Nabi Idris alaihissalam lahir dalam keturunan mulia sebagai cucu dari Nabi Syed alaihissalam yang telah mewarisi cahaya kenabian dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Idris alaihissalam lahir, umat manusia sudah mulai tumbuh dan berkembang di berbagai tempat. Namun di tengah perkembangan itu, ada ancaman besar yang mengintai keturunan Qabil yang semakin lama semakin menjauh dari ajaran kebenaran dan tenggelam dalam dosa. Sejak kecil Nabi Idris alaihissalam menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa. Ia tidak hanya pandai dalam ilmu duniawi, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang membuatnya menjadi pribadi yang sangat disegani. Nabi Idris alaihissalam memiliki kecenderungan kuat untuk selalu ingin belajar. Ia banyak bertanya kepada para orang tua, terutama kepada para pewaris ajaran Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syed alaihissalam. Dalam setiap pembicaraan, ia selalu mencari makna yang lebih dalam dari sekadar pengetahuan permukaan. Ia berusaha memahami hakikat dari setiap fenomena yang dilihatnya. Saat remaja, Nabi Idris alaihissalam mulai menonjol di antara teman-teman sebayanya. Ia tidak seperti anak-anak lain yang hanya sibuk bermain atau bekerja. Idris memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap alam semesta dan berbagai ilmu pengetahuan. Ia senantiasa mencari kebijaksanaan dari langit dan bumi. Dalam kesehariannya, ia sering menghabiskan waktu sendirian, merenung, memikirkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beribadah dengan penuh ketekunan. Ketika Nabi Idris alaihissalam beranjak dewasa,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya karunia kenabian. Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Syith alaihissalam. Salah satu momen penting dalam hidupnya adalah ketika Allah menurunkan 30 lembaran syahifah, lembaran wahyu kepada Nabi Idris alaihissalam yang berisi petunjuk dan perintah-perintahnya. Dalam lembaran-lembaran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hukum-hukum tentang cara hidup yang benar, cara beribadah, dan hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia, serta peringatan keras kepada keturunan Qabil yang durhaka. Tugas berat Nabi Idris alaihissalam adalah menyampaikan wahyu ini kepada umatnya, mengingatkan mereka akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Di tengah masyarakat yang mulai jauh dari agama, Nabi Idris alaihissalam berdiri teguh sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Dengan penuh kesabaran, ia menyampaikan ajarannya kepada umatnya. Meski banyak yang menolak, Nabi Idris alaihissalam tidak pernah putus asa. Ia terus berdakwah dengan kelembutan dan kebijaksanaan, berharap agar umatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa itu kejahatan dan ketidakadilan mulai merajalela, terutama di kalangan keturunan Qabil. Mereka tidak hanya melupakan ajaran kebenaran, tetapi juga mulai menyebarkan kemungkaran dan menyakiti sesama. Dalam situasi ini, Nabi Idris alaihissalam tidak tinggal diam. Ia mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk kezaliman, memerangi kemungkaran, dan menegakkan keadilan di tengah umatnya. Salah satu anugerah besar yang Allah berikan kepada Nabi Idris alaihissalam adalah kemampuan membaca dan menulis. Ia adalah nabi pertama yang menguasai ilmu baca tulis, sebuah kemampuan yang pada masanya sangat jarang dimiliki manusia. Dengan kemampuan ini, Nabi Idris alaihissalam tidak hanya menyampaikan wahyu Allah secara lisan, tetapi juga menuliskannya dalam bentuk lembaran-lembaran yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Melalui kemampuannya dalam baca tulis, Nabi Idris alaihissalam juga mencatat berbagai ilmu pengetahuan yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengembangkan ilmu-ilmu duniawi seperti astronomi, matematika, dan berbagai pengetahuan tentang alam semesta. Nabi Idris alaihissalam menyadari bahwa ilmu adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia. Oleh karena itu, ia tidak hanya mengajarkan umatnya tentang pentingnya ibadah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mengajarkan mereka untuk mencari ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikir. Dalam ajarannya, Nabi Idris alaihissalam seringkali menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu duniawi dan ilmu akhirat. Ia mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan duniawi. Ia juga mengingatkan umatnya bahwa setiap ilmu yang dipelajari harus disertai dengan keimanan dan ketakwaan. Seperti para nabi lainnya, Nabi Idris alaihissalam juga menghadapi banyak tantangan dalam menyampaikan dakwahnya. Meski banyak yang mengikuti ajarannya, tidak sedikit pula yang menolak. Terutama di kalangan keturunan Qabil, banyak yang membenci Nabi Idris alaihissalam karena ajaran-ajarannya bertentangan dengan gaya hidup mereka yang penuh dosa dan kemungkaran. Namun Nabi Idris alaihissalam tidak pernah gentar. Dalam setiap penolakannya, ia justru semakin teguh dalam beribadah dan berdakwah. Ia menghabiskan malam-malamnya dalam doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar umatnya diberi hidayah dan kesadaran. Ketekunan Nabi Idris alaihissalam dalam beribadah sangat luar biasa. Ia dikenal sebagai salah satu nabi yang paling rajin dalam melaksanakan ibadah, baik salat, puasa, maupun bentuk-bentuk ibadah lainnya. Ia seringkali melakukan puasa sunnah dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam tafakur dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sangat tegas terhadap kezaliman dan ketidakadilan. Di tengah masyarakat yang mulai dilanda kemerosotan moral, Nabi Idris alaihissalam berdiri sebagai pilar keadilan. Ia selalu membela mereka yang lemah dan tertindas, dan tidak pernah ragu untuk melawan kezaliman, meski itu berarti harus berhadapan dengan para penguasa zalim. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Nabi Idris alaihissalam menghadapi seorang raja zalim yang menindas rakyatnya. Raja tersebut menolak ajaran Nabi Idris alaihissalam dan bahkan mengancam akan membunuhnya jika tidak berhenti berdakwah.
Namun dengan keberanian dan keyakinan yang kuat, Nabi Idris alaihissalam tetap berdakwah dan mengingatkan sang raja tentang akibat buruk dari kezaliman. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab kepada raja zalim tersebut, dan rakyat pun kembali kepada jalan yang benar. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi yang dikenal memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam berbagai bidang, termasuk astronomi. Dalam sejarah peradaban manusia, Nabi Idris alaihissalam dianggap sebagai orang pertama yang mempelajari dan memahami ilmu tentang pergerakan benda-benda langit. Dengan kebijaksanaannya, Idris mengamati bintang-bintang, planet, dan siklus alam semesta secara mendalam. Ia mencatat pola pergerakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi ilmu astronomi di masa-masa yang akan datang. Ilmu astronomi yang dia kuasai tidak hanya berhenti pada sekadar pengamatan. Nabi Idris alaihissalam menggunakan pengetahuannya untuk membantu masyarakat dalam menentukan waktu-waktu penting, seperti musim bercocok tanam, waktu panen, dan saat terbaik untuk melakukan perjalanan laut. Dalam masyarakat pada masanya, memahami pergerakan bintang sangat penting untuk navigasi, terutama bagi para pelaut yang bergantung pada bintang-bintang sebagai penunjuk arah di malam hari. Dengan kemampuan membaca tanda-tanda langit, Nabi Idris alaihissalam dianggap sebagai pelopor dalam menghubungkan fenomena alam dengan kehidupan manusia. Ilmu yang ia wariskan menjadi cikal bakal perkembangan astronomi modern dan memberikan inspirasi bagi generasi-generasi ilmuwan setelahnya. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi Idris alaihissalam juga membantu manusia dalam memahami siklus alam dan menghindari bencana alam, serta menjaga keseimbangan ekosistem dalam masyarakat. Salah satu bagian paling luar biasa dari kisah hidup Nabi Idris alaihissalam adalah ketika ia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan sakaratul maut dan melihat langsung keadaan surga dan neraka. Nabi Idris alaihissalam dengan rasa penasaran yang mendalam terhadap takdir manusia setelah mati, meminta malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sementara agar ia bisa merasakan proses kematian. Allah mengabulkan permintaan ini, dan Nabi Idris alaihissalam merasakan betapa menyakitkannya sakaratul maut, memberikan pemahaman yang mendalam tentang keagungan Allah dan akhir kehidupan manusia. Setelah itu Nabi Idris alaihissalam dibangkitkan kembali oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian meminta untuk melihat surga dan neraka agar bisa memberikan gambaran nyata kepada umatnya tentang kehidupan setelah kematian. Malaikat Israel membawa Nabi Idris alaihissalam melihat neraka, di mana ia menyaksikan siksaan yang mengerikan dan api yang berkobar. Di sana, Nabi Idris alaihissalam melihat para pendosa yang menyesali perbuatan mereka dan merasakan penderitaan akibat dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Setelah itu, Nabi Idris alaihissalam diajak ke surga. Ia menyaksikan keindahan yang luar biasa, ketenangan, dan kedamaian yang diberikan kepada mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan nikmat, kebahagiaan, dan ketentraman. Pengalaman ini meneguhkan Nabi Idris alaihissalam dalam tugas kenabiannya untuk mengajak umatnya kepada kebaikan dan menghindarkan mereka dari azab neraka. Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai nabi yang pertama kali memperkenalkan tulisan sebagai alat komunikasi. Sebelum masa Nabi Idris alaihissalam, pengetahuan seringkali disampaikan melalui lisan dan dari generasi ke generasi secara verbal. Namun Nabi Idris alaihissalam memperkenalkan penulisan sebagai cara untuk mendokumentasikan ilmu, ajaran, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pena di tangannya, Nabi Idris alaihissalam menulis kitab-kitab yang berisi wahyu ilahi, nasihat moral, hukum-hukum syariat, serta ilmu-ilmu praktis yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kitab-kitab yang ditulis oleh Nabi Idris alaihissalam menjadi panduan hidup bagi umatnya. Mereka mengajarkan prinsip-prinsip moral seperti keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab. Selain itu, kitab-kitab tersebut juga memberikan arahan mengenai cara hidup yang baik dan etis, serta menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial dan spiritual. Karya-karya tulis Nabi Idris alaihissalam menjadi salah satu warisan terbesar bagi peradaban manusia, menginspirasi generasi-generasi berikutnya
untuk terus mengejar ilmu dan menulis demi kebaikan umat manusia. Selain pengetahuan dalam bidang astronomi dan menulis, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai orang pertama yang mengajarkan seni menjahit kepada umat manusia. Sebelum masa Nabi Idris alaihissalam, manusia terbiasa menggunakan kulit binatang sebagai pakaian untuk melindungi diri dari cuaca ekstrim. Pakaian yang dibuat dari kulit binatang cenderung sederhana dan kasar. Nabi Idris alaihissalam dengan keterampilan dan kreativitasnya memperkenalkan teknik menjahit yang memungkinkan manusia membuat pakaian dari kain. Dengan penemuan ini, masyarakat mulai meninggalkan penggunaan kulit binatang dan beralih ke bahan yang lebih halus dan nyaman. Teknik menjahit yang diajarkan oleh Nabi Idris alaihissalam juga memungkinkan mereka membuat pakaian yang lebih bervariasi, baik dari segi bentuk maupun fungsi. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mendorong kemajuan dalam kebudayaan manusia, karena pakaian menjadi simbol status sosial dan identitas budaya. Kemampuan menjahit yang diperkenalkan oleh Nabi Idris alaihissalam bukan hanya tentang keterampilan praktis, tetapi juga mengandung nilai spiritual. Ia mengajarkan bahwa setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal pakaian, harus dilakukan dengan niat yang baik dan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterampilan menjahit ini terus diwariskan hingga generasi-generasi berikutnya, menjadi salah satu fondasi dalam perkembangan seni tekstil di dunia. Sebagai seorang nabi sekaligus pemimpin, Nabi Idris alaihissalam menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Ia memimpin umatnya dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang. Nabi Idris alaihissalam tidak hanya seorang pemimpin yang memberikan perintah, tetapi juga seorang pemimpin yang mendengarkan. Ia selalu berusaha memahami masalah dan keluhan umatnya, baik yang besar maupun yang kecil, dan mencari solusi yang adil serta bermanfaat bagi semua. Ia memiliki pandangan jauh ke depan, mampu melihat dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Nabi Idris alaihissalam juga mendorong umatnya untuk hidup harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Ia memperkenalkan sistem musyawarah dalam pengambilan keputusan, memastikan setiap suara didengar dan dipertimbangkan. Keadilan adalah pilar utama dalam kepemimpinannya, di mana setiap orang tanpa memandang status sosial diperlakukan dengan setara di hadapan hukum. Dengan pendekatan kepemimpinan yang penuh cinta dan empati, Nabi Idris alaihissalam menjadi teladan bagi umat manusia tentang bagaimana memimpin dengan hati yang ikhlas dan niat yang tulus untuk kebaikan bersama. Salah satu mukjizat terbesar dalam hidup Nabi Idris alaihissalam adalah peristiwa kenaikannya ke langit. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Al-Quran Surah Maryam ayat 57. Tafsir menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke langit sebagai bentuk penghargaan atas kesalehannya, keimanannya, dan dedikasinya dalam menyebarkan ajaran tauhid kepada umatnya. Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi umat manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang besar bagi hambanya yang senantiasa beriman dan berbuat baik. Kisah kenaikan Nabi Idris alaihissalam ke langit menjadi simbol bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan tujuan akhir yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Ketaatan, keimanan, dan pengabdian Nabi Idris alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa balasan terbesar bagi hamba-hamba yang taat tidak hanya ada di dunia tetapi juga di akhirat, di tempat yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak usia muda, Nabi Idris alaihissalam menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia senantiasa beribadah dan memohon petunjuk dari Allah dalam setiap langkah hidupnya. Keimanan dan ketakwaannya yang mendalam menjadi salah satu ciri utama dirinya sebagai seorang nabi. Dalam setiap aktivitasnya, baik saat mengajarkan ilmu atau memimpin masyarakat, Nabi Idris alaihissalam selalu mengutamakan ibadah dan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam dikenal karena keseriusannya dalam berdoa, bermunajat, dan berzikir. Di tengah kesibukannya, memimpin dan mengajar, ia selalu menyempatkan diri untuk beribadah secara khusyuk, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Hal ini menjadi contoh nyata bagi umatnya, bahwa apapun tugas dan tanggung jawab yang kita emban,
Hubungan dengan Sang Pencipta harus selalu menjadi prioritas utama. Nabi Idris alaihissalam mengajarkan bahwa hanya dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat, seseorang dapat menjalani hidup dengan tenang, bahkan di tengah kesulitan dan cobaan. Nabi Idris alaihissalam adalah contoh nyata dari seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupannya. Ia tidak hanya mengajarkan tauhid melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan sehari-hari. Nabi Idris alaihissalam menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan, menjadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan utama dalam setiap tindakan. Segala sesuatu yang dilakukannya, baik dalam ibadah maupun aktivitas duniawi, selalu didasari oleh niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh ketaatan Nabi Idris alaihissalam adalah ketekunannya dalam berdoa. Doa Nabi Idris alaihissalam tidak pernah putus, bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun. Ia selalu memohon petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa tanpa bantuannya, manusia tidak akan mampu menjalani kehidupan dengan baik. Kesalehan Nabi Idris alaihissalam menjadi inspirasi bagi umatnya untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani hidup dengan penuh keimanan. Dengan berbagai ilmu yang dikuasainya, Nabi Idris alaihissalam berhasil membangun peradaban yang maju di masanya. Ia mengajarkan masyarakat cara bertani yang lebih efektif, memperkenalkan sistem irigasi untuk mengairi ladang, dan mengenalkan teknik-teknik konstruksi yang memungkinkan mereka membangun permukiman yang lebih baik. Nabi Idris alaihissalam tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan moral dan spiritual. Ia mendorong masyarakatnya untuk hidup dalam perdamaian dan saling tolong-menolong, mengajarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan persaudaraan. Melalui kepemimpinannya, Nabi Idris alaihissalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya maju secara materi, tetapi juga kuat secara spiritual. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada kehidupan dunia, tetapi juga mengarahkan umatnya untuk selalu mempersiapkan diri bagi kehidupan akhirat. Nabi Idris alaihissalam senantiasa mengingatkan umatnya tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Ia menjelaskan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara, dan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan memiliki konsekuensi di akhirat. Nabi Idris alaihissalam sering memberikan peringatan tentang betapa pentingnya menjalani hidup dengan hati-hati, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi larangannya, karena setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Peringatan Nabi Idris alaihissalam tentang akhirat mengajarkan umat manusia untuk selalu introspeksi dan memperbaiki diri. Ia menekankan bahwa kekayaan dan kemuliaan di dunia tidak akan berarti apa-apa jika seseorang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya iman dan amal saleh yang akan menjadi penyelamat di akhirat.